al-himayah, baru kita ketahui berapa ruang dasar, ruang pokok alam ini. Sebab apa? Nanti dengan pemecahan ilmu ukur dengan ukuran dimensi, kita tahu satu dimensi kemungkinan gerak dalam satu kemungkinan. Dua dimensi gerak sekaligus dua kemungkinan. Setelah ini begini, ini jalan terus begini, tapi terus jalan begini lagi. Dua dimensi, terbentuklah bidang. Hingga bidang ini dua dimensi. Geraknya bukan berarti masing-masing, tidak, sekaligus. Yang garis terus bergerak begini, sehingga ini garis terus bergerak begini. Terbentuklah bidang. Tiga dimensi. Gerak dalam tiga kemungkinan. Sama dengan yang sudah begini, terus begini, sama dengan begini lagi. Tiga dimensi. Dan saya minta saudara-saudara untuk memperoleh pengetahuan dasar dalam masalah ini, rajin membaca. Saya tunjuk buku Dr. Pariana, bekas Kepala Rumah Sakit Umum Semarang. Buku yang saya minta dibaca, khusus ini aja, nggak usah semua, dok. Lain-lainnya itu ada hanya kejawen yang ditempel dengan Quran. Tapi untuk memperoleh apa gambaran dimaksud dengan istilah dimensi, ya, itu bagus sekali digambarkan di sana. Jadi kemungkinan dalam tiga dimensi bisa menguasai ruang yang lain, dalam ruang yang lain tanpa merusak batasnya, bidang ini, itu baru meningkat 4 dimensi. Contohnya, kalau misalnya gedung ini diperlengkapi dengan kaca ini, saya dalam ruang ini tanpa merusak dinding ini, sebenarnya saya bisa melihat di luar semua. Pandangan saya adalah 4 dimensi. 5 semua sampai 1000 dimensi. Pandangan saya ini bisa tembus semua, bisa melihat terang semua ini tanpa merusak batas-batas dinding. Nah, coba sudah gambarkan 600 dimensi. Bagaimana mau bikin gambarnya? Apa mungkin bersudut E1C bisa menemui 5 dimensi yang sebenarnya, 4 dimensi yang sebenarnya? Ya, saudara jangan lupa, saya katakan tadi adalah 4 dimensi dengan ketentuan. Satu orbit pada bumi ini, satu orbit sampai batasnya, itu baru dikatakan adalah 3 dimensi. 4 dimensi sudah lepas dari satu orbit, membentuk ruang lain pada orbit yang lain. Itu hanya mungkin kalau sudah petunjuk dari malaikat. Wa huwa bil fuqil a'la summa dana fatadalla fakana tasa fakana kausaini au adna fa'auha ila abdi ma'auha. Sama dengan 600 dimensi. Harganya 50.000 tahun. Tapi bukan tahun Nuriyah. Tahun Kamariah. Istilah tahun Nuriyah mereka, istilah Nur mereka sama dengan itu dia ukurannya. Ya maklum kata-kata Yahudi, layan bi alsinatihim wa ta'nan bid sehingga istilah itu dipakai demikian sama dengan hanya untuk coba berbalut sutra supaya bisa nekap Al-Quran. Jadi tidak benar perhitungan itu dengan tahun Nuriyah. Yang benar adalah tahun Kamariah. So apa? Mimma ta'udun sih. Kenapa dikatakan tahun Kamariah? Dasar ukuran dipakai adalah pada mana bila hatta adakal urjunit kadim 29 kali bumi berputar. 29,5
perubahan-perubahan gambar bulan di sekitar matahari sekeliling ini sama dengan 29,5 bumi berputar. Sama dengan sudah dari pinggiran lingkaran ini, bumi sudah sampai pada pinggiran ini. Satu kali putar 40.000 meter sama dengan sudah 29,5 lebih kali 40.000. Apa bisa ketemu? Kalau tidak dijelaskan dengan dimensi malaikat. Oh, mereka sudah mengajukan data. Itu data tukang sulap yang bisa memperlihatkan debu itu dalam laut, sehingga semua orang yang melihatnya berenang di atas debu. Dikala dia berenang dengan pandangan itu di atas debu, benar-benar di pandangannya adalah air laut. Tapi setelah dia sadar, loh kok berenang di atas debu? Begitulah kata-kata istilah layan di alsinatihim watanan fiddin. Jadi yang benar adalah perhitungan tahun Kamariah. Sehingga dimensi malaikat mulai dari bumi, dihitung dari bumi. Sebab pada malam Mi'raj itu, wahwabil ufukil a'la, kan matahari ini di bawah, ini kita. Nah, dari sini sekarang permukaan bumi Nabi Muhammad itu berjalan, malaikat berdimensi, bil ufukil a'la, pada suatu titik teratas. Itu Sidratil Muntaha, Summadana, Fatadallah. Berdimensi membentuk wujud diri ke permukaan bumi, fakana kaba kausaini au adna, sehingga memperlihatkan dimensi bentuknya menjadi hampir setengah bulatan dunia. 600 dimensi, ta'ruju ilaihil malaikat wa ruh fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Bisa tanpa basic ilmu ukur? Bisa? Nggak bisa. Tapi apa kalau sebaliknya kalau punya basic ilmu ukur bisa sampai kemari ya? Bisa tidak? Enggak juga. Itu yang sulit. Nah, artinya kenapa saya yang ilmu ukur dan aljabar ini brengsek harus mengemukakan begini. Sarjana-sarjana keluaran IPB adalah bengong terhadap ini. Tapi mereka punya basic yang terlalu tinggi. Quran juga mereka baca, karena nggak nyampai kemari. Itulah pertanyaan yang saya rekan tadi. Ingat, Quran ini membutuhkan suatu basic tertentu, tapi basic itu tidak ada jaminan untuk sampai untuk mencapai la yamassuhu illal mutahharun. Oleh sebab itu yang paling lengkap di samping punya basic dibutuhkan dedikasi. Gimana ya terjemahan bahasa Indonesia-nya dedikasi? Sulit sekali ini bertindih artinya. Kesungguhannya terhadap sesuatu itu luar biasa, terhadap itu adalah dia jujur sekali, terhadap itu adalah dia bukan main-main, tapi benar-benar. Kira-kira ini dedikasi apa terjemahan kepada Indonesia, bahasa Indonesia? Ya, kalau Quran ini bisa dikatakan itu adalah mukhlisi, ikhlas, berhati bersih. Bersih dari apa? Bersih dari darah? Oh, iya, nggak jalan dong. Hati nggak jalan kalau nggak ada darah. Jadi bersih dari apa? Bersih dari berbagai kotoran budak. Bersih dari berbagai a priori. Sehingga setiap kali membaca Al-Quran, dan ini yang saya minta paling penting untuk saudara tingkat ini, dan di sini terletak kemampuan studi. Sekalipun kita ini sudah mempunyai berbagai a priori, kesan pertama, artinya ia sudah melekat dari berbagai pandangan.
Tapi dalam kita melakukan studi Al-Quran, tidak boleh ini sebagai ukuran. Ini boleh sebagai komplimen, boleh. Kalau dalam studi itu yang mau dilihat adalah bagaimana Allah menurut Rasulnya. Tidak boleh ada a priori dari kita. Seolah kita studi Al-Quran ini adalah bersih. Seolah dari berbagai a priori. Atau kalau ada simpanannya dulu di kantong, jangan dikeluarin dah. Sebab di sini kita mau melihat bagaimana satu pola berpikir tersendiri. Ukuran objektif yang dipakai adalah sunnah Rasul. Bagaimana Quran, bagaimana gagasan, bagaimana Nabi. Uswah, bagaimana pola. Itu yang kita lihat. Setelah bisa kita lihat ini lepas dari semua a priori, baru kita memperoleh satu nilai, baru kita banding, keluarin dari kantong kita. Ukurlah ini. Baru dikeluarin monyet kita. Yang tadi dalam dompet, setelah ini kita punya. Keluarin, kita ukur. Sama nggak? Bagaimana bisa sama? Kemampuan studi Al-Quran adalah dilihat dari dua pandangan sama dengan dua dimensi. Yang dua dimensi ini, dua dimensi sama dengan harganya 600 dimensi. Sehingga kalau saudara membuat gambar nanti, yang tadi saya katakan, wahwa bil ufukil a'la, summa dana fatadalla fakana kasar kobo ini. Kau ini ila adna, sampai ke bumi, sama dengan membentuk setengah bulatan bumi, itu harga mutlaknya adalah 1000 tahun. Sehingga ukil ala sama dengan sudah sidratil muntaha. Ya kalau saya terjemahkan min aqsal Madinah ini sama dengan sudah Masjidil Aqsa ini sama dengan masjid paling ujung dunia kan. Masjid di ujung dunia. .600 dimensi dibagi sama dengan samawatin tibaka. Diperinci lagi dengan hadis awas. Sab'a samawatin tibaka ini ruang hampa masing-masing antara sama 1 sama 2. Masing-masing awas 500 tahun. Dengan demikian inilah cakrawala alam semesta. Berapa duit yang sudah dihabiskan oleh teropong bintang Amerika segala. Hasilnya jadi kayak pikiran orang gila. Pokoknya luas sekali dah. Luas. Ini kan orang gila yang begini. Nah, ini hal-hal peralatan yang saya minta